Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girovaldi dari NPM 170810141 dari pengenalan pola paralel A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan atau biasa dikenal dengan JST. Nah, jaringan saraf tiruan adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah struktur untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang melalui jaringan tersebut. Nah, jadi JST ini dapat memproses inputan yang berasal dari luar. Nah, dikarenakan JST merupakan meniru sistem saraf pada manusia, ini ada gambar dari struktur dari sel saraf. Nah, ini ada bagian-bagian penting dari saraf tersebut. Ada inti sel atau nukleus, badan sel atau soma, akson, dendrit, dan sinapsis. Nah, dendrit ini merupakan sebuah inputan. Kemudian badan sel atau soma ini tempat pengolahan dan akson ini output. Itu adalah bagian utama. Nah, untuk analoginya seperti ini, analogi JST dengan otak manusia. Dalam otak manusia, soma, sedangkan dalam JST merupakan sebuah node. Untuk dendrit merupakan sebuah input, akson output, sinapsis wake, dan neuron merupakan ratusan neuron. Nah, untuk cara kerja JST sendiri sudah dikatakan meniru cara kerja jaringan saraf biologis pada manusia. Yang pertama, informasi atau input akan dikirim neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Input ini akan diproses suatu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai semua bobot yang datang. Hasil penjumlahan ini kemudian dibandingkan dengan nilai ambang threshold melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Nah, nilai ambang ini biasanya rentang angkanya 0 hingga 1. Kemudian apabila input melewati suatu nilai ambang tertentu, neuron akan diaktifkan, tetapi kalau tidak, neuron tidak diaktifkan. Apabila neuron aktif, maka neuron tersebut akan mengirimkan output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Nah, ini untuk model struktur dari JST sendiri. Ada input dari neuron lain, kemudian ada bobot, kemudian melalui tahap fungsi aktivasi, ada beberapa algoritma dari fungsi aktivasi ini, kemudian output. Nah, jika masih tidak berhasil, maka akan menghitung bobot lagi dan mencari nilai output lagi. Nah, ini ada beberapa variabel. Yang pertama, X merupakan variabel input, kemudian W bobot, kemudian di sini ada seperti neuron ya untuk mengolah dari sigma ini tadi, nanti ada rumusnya X1 kali W1, kemudian akan menghasilkan output. Nah, ini untuk penjelasannya, input adalah X, bobot W, threshold nilai ambang, biasanya 0 hingga 1, itu mempengaruhi node Y adalah output. Kemudian ada fungsi aktivasi ya, fungsi aktivasi ini mempengaruhi sinyal output pada Y. Nah, untuk karakteristik pada JST sendiri ada 3. Yang pertama, pola hubungan antara neuron, termasuk dalam arsitektur jaringan. Kemudian metode yang digunakan untuk menentukan bobot penghubung. Yang ketiga, fungsi aktivasi, meliputi pengambilan keputusan, pengenalan pola, dan prediksi. Nah, untuk JST sendiri mempunyai 3 arsitektur. Yang pertama, jaringan dengan lapisan tunggal atau dikenal dengan single layer net. Yang kedua, jaringan dengan banyak lapisan atau dikenal dengan multi layer net. Dan yang terakhir, jarang digunakan ya, jaringan dengan lapisan kompetitif. Nah, ini ada gambar untuk jaringan lapisan tunggal atau single layer net. Jaringan ini hanya memiliki satu lapisan dengan bobot terhubung. Ini ada satu lapisan saja, lapisan input dan satu lapisan output. Dan tiap lapisan terhubung dengan bobot. Nah, terhubung dengan W. Jaringan ini menerima input yang kemudian secara langsung mengolah menjadi output tanpa melalui lapisan tersembunyi. Nah, dari input langsung diolah dengan bobotnya dan menghasilkan output. Kemudian jaringan banyak lapisan atau multi layer net. Jaringan ini memiliki satu atau lebih lapisan. Jadi ada lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Yang terletak di antara lapisan input dan output. Yang dimaksud adalah lapisan tersembunyi.
tersembunyi. Nah, lapisan tersembunyi biasanya dilambangkan dengan variabel set. Nah, untuk yang terakhir, jaringan lapisan kompetitif atau competitive layer, tidak ada diagramnya ya. Nah, jaringan ini sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan, ya jadi ini saling semisal A1 dengan AM ini saling berhubungan, kemudian A1 dengan AC, A1 dengan AI, dan dia juga berhubungan dengan neuronnya sendiri. Jadi seperti kembali ke dirinya sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron atau output suatu neuron, yaitu merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal summation function, ada rumusnya nanti sigma, yang mungkin berbentuk linear atau non-linear. Nah, di sini saya menyebutkan beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan. Yang pertama, undak biner dengan hard limit. Nah, ini untuk mengkonversi input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output. Nilai yang dihasilkan 0 atau 1. Kemudian yang kedua, undak biner dengan threshold. Nah, ini menggunakan nilai ambang yang sering juga dengan nama fungsi nilai ambang atau threshold. Kemudian ada fungsi bipolar menggunakan symmetric at limit, hampir sama dengan undak biner. Hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0, atau min 1. Ada 3 output yang dihasilkan. Kemudian bipolar hampir sama dengan fungsi threshold yang biner. Angka output yang dihasilkan 1, 0, dan min 1. Kemudian juga ada fungsi linear atau identitas. Fungsi linear ini memiliki nilai fungsi output yang sama dengan nilai inputnya. Jadi input sama dengan output. Juga ada fungsi-fungsi lain, mungkin ada sekitar 7 atau 9 ya. Nah, untuk proses pembelajaran sendiri ada 2. Nah, di sini proses pembelajaran dilakukan pada input yang berbeda, maka nilai bobot akan berubah secara dinamis hingga mencapai nilai cukup yang seimbang. Apabila nilai ini telah tercapai, mengindikasikan bahwa tiap-tiap input telah berhubungan dengan output yang diharapkan. Nah, ada beberapa metode pada jaringan saraf neuron ini. Yang pertama, pembelajaran terawasi atau dikenal dengan supervised learning, pernah dengar sebelumnya ya, di materi klasifikasi clustering. Nah, pembelajaran terawasi ini merupakan metode pembelajaran pada JST jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Jadi outputnya sudah diketahui sebelumnya untuk pembelajaran. Ini sering digunakan ya metode ini. Contohnya pada metode Heb rule, perceptron, delta rule, backpropagation, dan sebagainya. Kemudian pembelajaran tak terawasi ini biasanya dikenal dengan jaringan kohonen. Contohnya hanya itu saja yang mungkin. Pembelajaran ini tidak memerlukan target output. Pada metode ini tidak dapat ditentukan hasil seperti apa yang diharapkan selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, nilai bobot disusun dalam suatu range tertentu dan tergantung pada nilai output yang diberikan. Tujuannya adalah mengelompokkan unit yang hampir sama dalam suatu area. Tidak beda jauh untuk tujuannya. Pembelajaran ini sangat cocok untuk pengelompokan pola. Nah, agar lebih mudah, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Diketahui ada sebuah tabel ya. X merupakan input dan T merupakan target. Nah, ini sudah diinisialisasikan untuk A, alfa sama dengan 1. Alfa merupakan laju. Kemudian theta merupakan threshold atau batas ambang 0. Kemudian bobot pertama, kedua, dan ketiga sama dengan bias, nilai bias yaitu 0. Kemudian ini ada rumus untuk mencari Y atau Fnet. Nah, pertanyaannya hitung dengan menggunakan perseptron. Nah, untuk algoritma perhitungan perseptron sendiri, yang pertama inisialisasi alfa atau laju pembelajaran, kemudian nilai ambang atau threshold, bobot dilambangkan dengan W dan bias B. Nah, ini sudah dilakukan di soal ya. Yang kedua yaitu menghitung nilai net dengan rumus B bias ditambah sigma dari bobot dikali bobot ke I dikali input ke I. Yang langkah berikutnya kemudian menghitung Y atau Fnet. Nah, Fnet bernilai 1 jika net lebih besar dari 0, Fnet bernilai 0 jika net sama dengan 0, Fnet bernilai minus 1 jika net kurang dari 0. Nah, jika Y tidak sama dengan target, lakukan update bobot dan bias. W1 dengan rumus berikut ya, untuk melakukan bobot baru, yaitu bobot lama dikali alfa kali target dikali theta.
Kemudian untuk menghitung B baru sama dengan B lama ditambah alfa kali T. Juga ini jika diperlukan untuk menghitung error, yaitu target dikurangi Y. Langkah terakhir yaitu ulangi sampai tidak ada update bobot lagi. Nah, ini udah ada tabel perhitungannya dari tiap epoch atau iterasi. Nah, bagaimana sih cara perhitungannya? Nah, ini saya tampilkan dulu untuk data inisialisasi yang awal agar tidak kembali ke slide sebelumnya ya. Ini ada rumusnya tadi. Ini adalah algoritma perhitungan. Nah, untuk X1, X2, dan 3 hingga ke bawah merupakan data yang ada pada soal. Nilainya sama. Kemudian target juga sudah ada pada soal ya, sudah ditentukan. Target yang awal saja. Nah, langkah pertama inisialisasi ini untuk menentukan nilai alfa, theta, dan bobot bias. Kemudian masuk ke langkah kedua yaitu menghitung net. Net dengan rumus bias ditambah sigma penjumlahan dari WI dan XI. Langsung saja untuk menghitung epoch yang pertama, netnya di sini sudah diperoleh 0. Dari mana? Nah, biasnya adalah 0. 0 ditambah sigma dari WI kali XI. WI-nya adalah W semuanya 0 dikali dengan X semuanya 1. 1 ini. Jadi 0 kali 1 adalah 0. 0 tambah 0. 0 tambah 0. 0-nya adalah bias. Maka hasilnya netnya 0. Nah, jika diperoleh 0, maka kita menghitung F-net-nya. Dikatakan bahwa jika net sama dengan 0, maka F-net-nya juga 0. Nah, setelah menghitung F-net, kita lakukan update bobot dan bias. Nah, tabel sebelah kanan ini adalah merupakan tabel update dari bobot W1, W2, W3, dan bias yang baru. Nah, saya kasih contoh untuk dari mana angka minus 1 ini, yaitu dari rumus ini, W baru sama dengan W lama. W lama adalah 0, 0 ditambah alfa 1 dikali T minus 1 adalah minus 1 dikali XI. Sesuai dengan W1 sama dengan X1 adalah 1 kali min 1 kali 1 adalah minus 1. Minus 1. Jadi 0 ditambah minus 1 hasilnya adalah minus 1. Berhubung nilai X1, X2, dan 3 adalah 1 semua sama, maka langsung saja update-nya sama. Angka setelah diupdate juga sama. Minus 1, minus 1. Untuk mencari bias yang baru adalah bias lama ditambah alfa kali target. Bias baru adalah bias lama. Bias lamanya di sini adalah 0 ditambah 1 dikali minus 1. Maka menghasilkan 0 minus 1 adalah minus 1 juga. Nah, untuk kolom kedua sama perhitungannya. Ini diperoleh net minus 2. Dari mana? Dari rumus ini. Bias plus sigma. Biasnya adalah ambil dari sini minus 1. Minus 1 ditambah bobotnya 1 kali minus 1 adalah minus 1. 0 kali minus 1, 0. 0 kali minus 1, 0. Jadi minus 1 ditambah 1 kali minus 1. Jadi minus 1 tambah minus 1 hasilnya adalah minus 2. Jika minus 2, maka Y-nya adalah minus 1 sesuai dengan rumus untuk menghitung F-net. Jika net lebih kecil dari 0, maka Y-nya atau F-net-nya adalah minus 1. Nah, untuk menghitung, untuk melakukan update pada bobot dan bias, yaitu menggunakan bobot dan bias sebelumnya. Semisal ini adalah 0 dari mana? Dari penghitungan sebelumnya, yaitu minus 1. Jadi, satu kolom di atasnya. Untuk bias juga seperti itu. Nah, ini dilakukan sampai iterasi-iterasi berikutnya ya, sampai ditemukan nilai bobot dan bias adalah sama dengan iterasi sebelumnya.
Seperti, nah ini adalah iterasi pertama, 4 angka ya. 4 batasnya adalah 4 baris. Nah, ini adalah untuk angka bobotnya adalah tidak sama. Ini 0, minus 2, minus 2, minus 1, juga 1, minus 2, tidak sama, maka dilakukan iterasi ketiga. Nah, iterasi ketiga juga tidak sama. Kemudian dilakukan iterasi keempat atau epoks keempat. Nah, di sini terlihat sama angka bobotnya dan biasnya. Nah, jika sama, maka dirasa perhitungan nilai epoks cukup. Nah, hasilnya adalah soal tersebut dapat dikenali oleh perseptron setelah epoks keempat dengan nilai W1 sama dengan 1, W2 sama dengan minus 2, W3 sama dengan minus 3, dan B-nya adalah 0. Jika tidak sama ya, tetap dilakukan iterasi-iterasi berikutnya hingga sama. Nah, untuk kesimpulannya, jaringan saraf tiruan merupakan sebuah model pada bidang machine learning yang dibuat dengan asumsi menyerupai cara kerja otak manusia, dengan 3 bagian utama, yaitu dendrit sebagai input, soma sebagai tempat pemrosesan, dan akson sebagai hasil output, hasil dari perhitungan soma. Nah, saya rasa cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.